Selamat hari Minggu Bethlehemers. Senang bisa berjumpa dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua sekalian. Kalau kita belum pernah ketemu sebelumnya, nama saya Vinka dan saya salah satu dari tim di Gesia Bethlehem. Dan saya berdoa kita semua dalam keadaan yang luar biasa pada pagi hari ini. Dan tanpa terasa kita sudah masuki bulan yang keempat di tahun 2025 ini. Mungkin Bapak dan Ibu semua ada yang sedang berlibur atau sedang ada di rumah bersama dengan keluarga. Saya harap kita menikmati waktu-waktu kebersamaan dengan keluarga semua. Dan di bulan April ini, kita masuki tema yang baru. Di Gesia Bethlehem kita akan belajar banyak mengenai terhubung dengan Roh Kudus. Excuse me. Nah, sebelum kita masuk situ, saya mau poin suatu bahwa Roh Kudus di Alkitab itu digambarkan salah satunya itu sebagai air. Dan kita tahu air itu adalah salah satu elemen yang paling penting dalam kehidupan. Kalau kita punya tanaman atau punya kebun, air terutama di musim kering menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk memastikan kelangsungan hidup. Atau mungkin kalau ada Bapak, Ibu, atau teman-teman yang suka berolahraga, seringkali setelah melakukan olahraga berat, kadang-kadang kita kecapean dan kelelahan, dengan minum air itu bisa memberikan energi yang baru, merefresh kita, dan kita sanggup untuk berjalan lebih lanjut lagi. Dan sama dengan halnya dengan Roh Kudus itu ada diberikan ke dalam kehidupan kita untuk menyegarkan kehidupan kita. Dan bukan cuma sekedar merefresh seperti air yang misalnya kalau kita kehausan kita minum, kita merasa segar. Roh Kudus itu menyegarkan kita lebih dari sekedar fisik. Seperti kita baca yuk sama-sama di Yesaya 32 ayat 15. Dikatakan seperti ini. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari tempat tinggi, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu dianggap hutan. Kalau tadi saya di awal bilang, ya Roh Kudus dilambangkan seperti air. Tapi lebih dari sekedar air yang merefresh kondisi fisik atau kondisi tanah yang kering menjadi subur. Di sini dibilang pada saat roh itu dicurahkan. Gak hanya sekedar ditetesi atau dituang sedikit, tapi dicurahkan dengan berlimpah. Akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Yaitu dibilang padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Saudara bisa bayangkan padang gurun yang kering, gak ada tanam-tanaman, berpasir bisa berubah menjadi kebun buah-buahan dan bahkan dianggap seperti hutan. Suatu hal yang sangat bertolak belakang, tapi Roh Kudus sanggup melakukan hal seperti itu. Dan roh yang sama itu diberikan untuk kita semua yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, pagi ini kita mau belajar untuk memulai bulan April ini, apa yang Roh Kudus kerjakan, apa saja yang Roh Kudus kerjakan di dalam dan melalui kehidupan kita. Oke. Yang pertama yang mau saya bagikan pada saat saya belajar mengenai hal ini adalah yang pertama, Roh Kudus itu mengubahkan hati kita. Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Seperti tadi kita bilang, jadi Roh Kudus itu dicurahkan kepada kita. Jadi pertama-tama Roh Kudus akan bekerja di dalam diri kita. Termasuk Roh Kudus akan menginsafkan kita akan dosa dan membawa kita ke dalam kebenaran. Di Yohanes 3 ayat 5, percakapan antara Yesus dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Terus kalau kita lihat lagi selanjutnya di Yohanes 16 ayat 8, Yesus berkata, "Dan kalau ia datang, ia di sini adalah Roh Kudus, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman." Jadi apa yang Roh Kudus kerjakan dalam kita? Pertama-tama, dia mengerjakan keselamatan dalam kehidupan kita. Dia yang menggerakkan hati kita untuk terbuka terhadap kebenaran, untuk mengerti bahwa ada sesuatu yang kurang dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang missing dalam hati kita dan kita tahu bahwa nggak lengkap kehidupan kita tanpa terhubung dengan Tuhan. Itu yang dia kerjakan. Tapi nggak cuma cukup sampai situ, nggak hanya cukup dia menginsafkan dunia akan dosa, tapi ia juga terus bekerja dan mengubahkan kehidupan kita dari hari ke hari, dan mengubahkan karakter kita, memperbaharui pikiran kita, dan membantu kita untuk terus
menghasilkan buah yang kita kenal dengan buah roh, yaitu karakter kita semakin terbentuk. Itu yang Roh Kudus kerjakan dalam diri kita. Karena pada saat Roh Kudus dicurahkan, dia bekerja memenuhi kehidupan kita, dia akan mengubahkan kehidupan kita dulu pertama-tama. Lalu apa selanjutnya? Apakah cukup hanya Roh Kudus dicurahkan untuk memenuhi diri kita, untuk membawa kita kebenaran, mengerjakan keselamatan, mengubahkan kehidupan kita? Dan saya rasa kita tahu jawabannya bahwa Roh Kudus bekerja jauh lebih besar daripada sekedar itu saja. Itulah makanya kita masuk dalam poin kedua yang mau saya bagikan, bahwa Roh Kudus pada saat dicurahkan dalam kehidupan kita, dia memberikan karunia di dalam kehidupan kita. Dan karunia yang Tuhan berikan, itu di 1 Korintus 12 ayat 4-7, firman Tuhan berkata seperti ini. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Jadi kita tahu bahwa Tuhan mengerjakan dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Di sini jelas dikatakan bahwa pada saat kita menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita, Roh Kudus memberikan karunia ke dalam setiap hati kita, kepada setiap dari kita tanpa terkecuali. Gak hanya untuk sekedar sekelompok orang tertentu atau hanya orang-orang yang terpilih, tapi pada saat kita menerima keselamatan, pada saat kita menerima Roh Kudus, karunia itu juga diberikan ke dalam kehidupan kita. Dan karunia itu tujuannya adalah untuk melayani satu sama lain, untuk melayani kepentingan bersama, untuk melayani kepentingan tubuh Kristus. Dan bulan ini juga kita tahu kita masuk dalam Come On Bethlehem, di mana kita semua sebagai jemaat di GSJ Bethlehem kita diundang untuk bisa terlibat dalam melayani. Ada banyak jenis pelayanan dan ada banyak tempat untuk kita bisa mengaplikasikan karunia yang Tuhan sudah kasih dalam kehidupan kita untuk bisa kita praktekkan. Karena setiap talenta, setiap kemampuan kita membutuhkan tempat untuk kita bisa latih dan kita bisa praktekkan. Itulah kenapa makanya kita sebagai gereja kita bersemangat untuk mengajak semua jemaat untuk bisa terlibat melayani. Gak lain dan gak bukan karena kita percaya bahwa setiap dari kita tanpa terkecuali, siapapun yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini, kalau saudara sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat dalam hati saudara dan sudah menerima Roh Kudus, saudara sudah menerima karunia Roh Kudus dalam diri saudara. Dan karunia itu ada bukan hanya untuk disimpan, tapi juga untuk dilatih dan dikembangkan untuk bisa melayani satu sama lain. Dan satu di mana kita bisa mengembangkan karakter dan karunia kita sudah bahas bulan lalu banyak bicara mengenai terlibat dalam kelompok kecil dalam life group. Dan yang kedua, terlibat dalam pelayanan. Karena pada saat kita melayani, kita akan semakin melatih apa yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Kita dipanggil tidak hanya untuk menjadi pendatang di gereja. Jadi gereja ini bukannya tempat untuk kita duduk diam untuk menerima. Yes, ada waktunya untuk kita duduk diam dan menerima. Tapi kita bukan hanya penonton. Karena setiap dari kita yang sebut bahwa GSJ Bethlehem sebagai rumah kita, sama seperti anggota keluarga dalam rumah. Masing-masing anggota keluarga kita memiliki bagian yang kita kerjakan, yang kita kontribusikan dalam rumah. Sama halnya dengan di GSJ Bethlehem. Kita mau bahwa setiap masing-masing dari kita berkontribusi secara aktif untuk terus melayani Tuhan lewat setiap karunia yang Tuhan sudah kasih dalam kehidupan kita. Dengan diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus. Yang ketiga, apa yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan kita adalah Roh Kudus mengutus kita untuk menjadi saksi Tuhan. Kita bisa lihat di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Ada yang menarik pada saat saya mempersiapkan pesan firman Tuhan ini, pada saat saya juga diskusi dengan tim yang lain, bahwa bicara mengenai menghasilkan buah,
itu nggak hanya eksklusif bicara mengenai orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena bicara siapa yang bekerja akan mendapatkan hasil. Yes, semua orang yang bekerja dengan baik, mengerjakan, mempunyai skill yang baik, melakukan pekerjaan dengan baik, dia akan mendapatkan hasilnya. Tapi apa yang membedakan apa yang kita lakukan pada saat kita bekerja, pada saat kita melayani dengan orang-orang yang lain hanya sekedar melakukan pekerjaan mereka, adalah Roh Kudus yang dalam kita. Karena Roh Kudus membuat kita sadar bahwa kita memiliki misi pada saat kita melakukan apapun yang kita lakukan. Baik itu saudara terpanggil untuk melayani dalam gereja, atau melayani di marketplace, atau pada saat kita melakukan setiap pekerjaan kita. Baik itu Bapak Ibu yang mungkin bekerja sebagai pengusaha, sebagai profesional, sebagai mahasiswa, sebagai pelajar di sekolah, tahukah kita, apakah kita sudah sadar bahwa kita memiliki misi? Kita nggak hanya sekedar dipanggil untuk bekerja. Dan bekerja dalam artian hanya sekedar bekerja, menerima benefit finansial atau hasil apapun, belajar sesuatu yang baru, nggak sekedar itu. Tapi ada satu hal yang lebih dalam lagi, yaitu kita dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan. Dan bagaimana kita bisa menyaksikan, jadi saksi Tuhan dimanapun kita berada, yaitu dengan bekerja, dengan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Pada saat kita membiarkan Roh Kudus itu bekerja di dalam dan melalui kita, buah yang akan dihasilkan itu jauh lebih besar daripada sekedar pekerjaan yang biasa. Dan itu yang akan mengubahkan. Karena kalau kita bekerja mendapatkan hasil itu biasa. Tapi dengan bantuan Roh Kudus, dengan pengurapan Roh Kudus yang ada di atas kita, maka apa yang dihasilkan akan jauh melebihi apa yang bisa kita pikirkan secara natural atau secara alami. Dan tujuannya satu, supaya kita bisa menyaksikan bahwa bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kehebatan kita, tapi karena Roh Kudus yang penuh dalam kehidupan kita, yang mengalir keluar dari setiap apa yang kita kerjakan. Itu yang membawa perubahan dalam keseharian kita, dalam setiap kegiatan kita. Jadi kalau kita kembali lagi di Yesaya 32 yang tadi saya baca di awal, saya akan baca lanjutannya ayat 15-17. Firman Tuhan berkata, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ini akan terjadi pada saat kita menjalankan tugas dan panggilan Tuhan atas kehidupan kita. Pada saat kita melayani bukan dengan sekedar kemampuan kita, tapi dengan pengurapan Roh Kudus. Pada saat kita dipenuhi dengan Roh Kudus dan kita mengerjakan, melatih talenta dan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan kita bawa itu pada saat kita melayani, baik dalam gereja atau pada saat kita bekerja, pada saat kita belajar. Lebih dari sekedar sesuatu yang bersifat materi atau bersifat finansial, yang akan terjadi adalah kita akan buka pintu untuk Roh Kudus bekerja. Dan di mana Roh Tuhan bekerja, di situ dibilang di padang gurun selalu akan berlaku keadilan dan kebenaran. Dan itu yang akan pada akhirnya memberikan ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bukankah itu hal yang luar biasa? Kalau kita bisa melihat bahwa kehadiran kita dimanapun kita berada, pada saat kita bekerja, pada saat di tengah-tengah keluarga, orang-orang bisa berkata bahwa ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang berbeda pada saat bapak, ibu, atau saudara, teman-teman, kakak, adik semuanya itu datang, mereka merasakan bahwa ada damai sejahtera, ada sukacita yang mengalir, ada kesaksian yang keluar, ada kata-kata yang menguatkan, ada kata-kata yang membangun, ada hasil yang luar biasa, ada kesembuhan mengalir, ada mujizat terjadi. Ada hal-hal yang luar biasa jauh melampaui. Pada saat semua orang mengalami jalan buntu, kehadiran kita membawa ketenangan dan kemampuan untuk bisa berpikir kreatif mencari jalan keluar. Bukankah itu suatu hal yang luar biasa yang bisa kita lakukan? Dan itu mungkin untuk kita lakukan dan bisa kita lakukan pada saat kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus dan kita terus belajar
untuk bergantung pada kuasa Roh Kudus dalam melakukan pekerjaan dan pelayanan kita sehari-hari. Saya harap bahwa firman Tuhan pagi ini mendorong kita untuk lebih lagi belajar untuk mengandalkan Roh Kudus dalam setiap keseharian kita. Mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah lama jauh dari Tuhan, belum terlambat waktunya. Tuhan tetap ada di tengah-tengah kita dan Dia rindu untuk menyambut kita semua kembali, dan Roh Kudus mau terus bekerja dalam diri kita. Pada saat ini kalau Roh Kudus sedang bicara dalam hati kita, mengingatkan kita, memanggil kita untuk kembali, jangan keraskan hati. Mari sama-sama buka hati. Kita sama-sama kembali berkomitmen pada pagi hari ini, bahwa kita mau terus menjadi saksi Tuhan, kita mau terus bergantung dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus dalam setiap perkataan kita, dalam setiap tindakan kita, dalam setiap pemikiran-pemikiran kita. Dan kita mau bahwa kehidupan kita bisa menjadi kesaksian, membawa dampak yang besar dimanapun Tuhan tempatkan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah dibagikan pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa biar firman-Mu terus bicara dalam hati kami Tuhan. Bapa, kami perlu Engkau Roh Kudus, kami gak sanggup menjalani hari-hari kami hanya dengan kekuatan dan kemampuan kami sendiri. Bapa, kami perlu Engkau, mari sekali lagi Tuhan, Kau penuhi hati kami Tuhan. Terus ajar kami untuk bergantung dalam setiap keseharian kami, dalam setiap perkataan kami, dalam segala tindakan kami, dalam setiap keputusan yang harus kami ambil. Biar kami terus bergantung dengan dalam kuasa-Mu dan Kau terus berjalan beserta dengan kami Tuhan. Kami perlu Engkau, kami rindu Engkau terus memenuhi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.